Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi. Pagi yang cerah, pagi yang bahagia. Kita mulai aktivitas dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membersihkan sampah yang berserakan di teras kita, di dalam rumah kita, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Orang yang bersih menandakan imannya juga bersih, imannya kuat. Sebaliknya orang yang kotor, tidak pembersih, maka menandakan keimanannya ada kerusakan. Dari itu marilah kita bersihkan pakaian kita dan tempat tinggal kita, dan juga jangan lupa yang terpenting adalah membersihkan hati kita daripada akhlak-akhlak mazmumah, akhlak-akhlak jahat seperti dengki, sombong, iri, riya, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Allah mencintai, cinta kepada orang-orang yang indah. Berpakaianlah yang indah-indah. Yang terpenting ialah suci daripada najis. Dan setelah kita suci, membersihkan pakaian, maka kita mulai beraktivitas dengan semangat, jalani hari dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiduplah dengan sejuta harapan, habis gelap akan terbit terang. Tak selamanya langit itu kelam, satu saat akan cerah juga. Hiduplah dengan sejuta harapan, habis gelap pasti akan terbitlah terang. Memang selama hidup di dalam dunia takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya. Begitulah tiada akhirnya, tiada putusnya. Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan, semata-mata untuk menguji iman, pembeda yang takwa dan durhaka. Yang terpenting ialah apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara dalam mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Memang kehidupan dunia seperti roda berputar. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang menangis, ada yang tertawa. Semua itu selalu mewarnai hidup manusia, tidak peduli siapapun ia. Roda kehidupan berputar, mewarnai nasib manusia, suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas dari cobaan. Baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik bagi jelata atau yang berjaya. Lain orang, lain ujian. Itulah keadilan Tuhan. Tak berarti yang kaya selalu di dalam kegembiraan. Tak berarti yang papa selalu di dalam kesedihan. Sedih dan gembira takkan selamanya. Semua akan sirna, ganti dan berubah. Tidak peduli siapapun ia. Janganlah lupa daratan apabila di dalam kegembiraan, dan janganlah putus asa apabila di dalam kesedihan.
sedih dan gembira tak akan selamanya. Semua akan sirna, ganti dan berubah. Di sanalah letaknya keadilan Tuhan. Sedih dan gembira sama diberikan. Miskin dan kaya hanyalah ujian. Bagi yang miskin jangan bersedih. Yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Keduanya itu hanyalah ujian. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah ia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah ia di dalam kelebihan? Si miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya, bukan karena rupanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya, dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Karena miskin dan kaya itu, keduanya itu hanyalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Demi kehormatan boleh miskin, demi keimanan boleh lapar. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar berapapun keimanan ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan, beralpat, bersigra tanpa kehormatan. Lebih baik gubuk tua tapi jadi hamba Tuhan daripada di gedung tanpa keimanan. Karena hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia, hanya dengan kehormatan hidup jadi berharga. Siapa yang suka sholat maka hidupnya akan tenang. Siapa suka sedekah hartanya akan berlimpah. Kebiasaan bersedekah sikap yang mulia. Bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa, senyum juga sedekah. Takkan susah orang yang sedekah, bahkan hartanya akan bertambah-tambah. Juga manfaat dan penuh berkah dan dijauhkan dari bencana. Walau gajinya pas-pasan, walau hidupnya pas-pasan, walaupun serba pas-pasan, asal tak dikejar hutang, maka ia akan enak tidurnya dan enak makannya. Walau baju sederhana, walau makan sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya, maka itulah dia orang yang kaya. Sesungguhnya perilaku kehidupan manusia penuh dengan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan kebajikan, menunjukkan jalan kebenaran, bernasihat penuh kesabaran, kukuh teguh dengan keyakinan, agama terpatri dalam iman, tipu daya dunia ini. Dunia hanyalah tempat persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan, minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tetapi ingatlah, gunakan pikir bahwa semua pesta pastikan berakhir.
Kehidupan di dalam dunia tiada kekal serta abadi. Ada gelap dan ada terang, seumpama malam dan siang. Ada kalanya kita bertemu dan ada kalanya kita berpisah. Itulah dunia. Dunia penuh misteri, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh dengan fata morgana. Segalanya serba semu, fata morgana. Segalanya tiada lama, ada akhirnya. Segalanya serba fana, ada akhirnya. Begitulah dunia penuh misteri. Sedari kecil sehingga dewasa, keras berpikir memeras tenaga.